selamat datang di Cerita Mbak Gadis. Jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita gadis lainnya. Udara di lobi Hotel Grand Elysian selalu terasa sejuk dan beraroma bunga lili segar. Alunan musik klasik yang lembut mengalun dari pengeras suara tersembunyi, berpadu dengan gemericik air dari air mancur marmer di tengah ruangan. Di atas segalanya, sebuah lampu kristal raksasa menggantung megah, membiaskan cahaya keemasan ke seluruh penjuru lobi yang lantainya berkilauan seperti cermin. Disinilah dunia Elara berputar setiap hari, di balik meja resepsionis yang terbuat dari kayu mahoni gelap yang kokoh. Penampilannya sederhana, rambut coklat gelapnya disanggul rapi, dan seragam berwarna krem dengan logo hotel tersemat di dada pas di badannya. Namun, yang paling menonjol dari dirinya adalah senyumnya. Senyum itu selalu ada di sana, tulus namun profesional, siap menyambut siapa saja, dari pebisnis yang lelah setelah penerbangan panjang hingga keluarga yang bersemangat untuk memulai liburan mereka. Pagi itu berjalan seperti biasa. Elara menangani proses check-in dan check-out dengan efisiensi yang tenang. Jari-jarinya menari di atas keyboard dengan kecepatan yang mengagumkan, matanya memindai layar tanpa perlu melihat tombol-tombolnya. Ia baru saja selesai membantu seorang tamu wanita parubaya, Ibu Halimah, yang sedikit panik karena putranya yang berusia 5 tahun mulai rewel. Sementara tamu lain mungkin akan menunjukkan sedikit kekesalan, Elara justru membungkuk sedikit, mensejajarkan pandangannya dengan si anak laki-laki. "Halo, jagoan. Apa kamu suka menggambar?" tanyanya dengan suara lembut. Anak itu mengangguk malu-malu. Elara tersenyum, membuka laci di bawah mejanya dan mengeluarkan satu set krayon kecil, serta beberapa lembar kertas bergambar logo hotel. "Ini untukmu. Nanti kalau sudah selesai, tunjukkan gambarmu pada Ibu Lara ya." Wajah Ibu Halimah langsung berubah lega. "Terima kasih banyak, Mbak. Anda baik sekali," ucapnya tulus. Elara hanya mengangguk sambil tersenyum. "Sudah tugas kami untuk membuat tamu merasa nyaman, Bu." Baginya, kemewahan sebuah hotel bukan hanya tentang fasilitasnya, tetapi tentang sentuhan-sentuhan kecil yang membuat orang merasa diperhatikan. Itulah filosofi yang selalu ia pegang. Rekan-rekan kerjanya sangat menghormatinya. Mereka melihat Lara sebagai senior yang bisa diandalkan, seseorang yang tidak pernah panik di bawah tekanan dan selalu punya solusi untuk setiap masalah. Namun, ada satu hal yang menjadi misteri kecil di antara staf tingkat bawah. Para manajer, bahkan general manager sekalipun, memperlakukan Lara dengan rasa hormat yang tidak biasa. Bukan sekadar hormat pada rekan kerja, melainkan lebih seperti rasa segan. Sekitar pukul 10 pagi, Pak Budi, General Manager Hotel, seorang pria berusia 50-an dengan rambut beruban di pelipis dan pembawaan yang berwibawa, berjalan mendekati meja resepsionis. Ia tidak menghampiri manajer resepsionis yang sedang bertugas, melainkan langsung menuju Lara yang sedang memeriksa daftar reservasi. "Selamat pagi, Bu Lara," sapanya dengan suara rendah yang penuh hormat. Elara mengangkat wajahnya dan tersenyum. "Selamat pagi, Pak Budi. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya, suaranya tetap dalam mode resepsionis yang ramah. Pak Budi sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan, seolah tidak ingin ada orang lain yang mendengar. "Hanya ingin melaporkan, Bu. Perihal keluhan dari tamu di kamar 502 tentang pendingin udara, tim teknik sudah menyelesaikannya. Lalu, untuk persiapan acara konferensi besok, semua sudah berjalan sesuai rencana. Namun, ada sedikit permintaan perubahan menu dari pihak penyelenggara. Menurut Ibu, apakah kita perlu mendiskusikannya langsung dengan chef utama, atau cukup melalui manajer F&B?" Pertanyaan itu aneh. Seorang general manager seharusnya tidak perlu meminta pendapat seorang resepsionis untuk urusan operasional tingkat tinggi seperti itu. Namun, Elara menjawabnya dengan lugas dan tenang, seolah itu adalah hal yang wajar.
Chef utama sedang mempersiapkan menu baru untuk restoran atap. Saya rasa jangan diganggu. Cukup sampaikan detail perubahannya kepada manajer F&B. Pastikan saja semua permintaan tercatat dengan baik untuk menghindari kesalahan. Bapak percaya pada tim kita, kan? Jawabnya. Ada nada kepastian dalam suaranya, sebuah keyakinan yang membuat Pak Budi mengangguk mantap. Baik, Bu. Akan saya laksanakan. Terima kasih atas arahannya. Pria itu kemudian menegakkan tubuhnya, memberikan anggukan hormat sekali lagi sebelum berbalik dan berjalan pergi. Elara kembali menatap layar komputernya, senyum profesionalnya tidak goyah sedikit pun. Tak ada yang tahu, di balik seragam sederhana itu, ia bukan sekadar Elara sang resepsionis. Ia adalah Elara Wijaya, pewaris tunggal sekaligus pemilik jaringan hotel mewah Grand Elysian. Keputusannya untuk bekerja menyamar di hotelnya sendiri sudah berjalan selama 6 bulan. Ini bukan karena ia tidak percaya pada manajemennya, Pak Budi adalah orang kepercayaannya sejak lama. Ia hanya ingin memahami bisnisnya dari akar. Ia ingin merasakan denyut nadi hotel, mendengar keluhan tamu secara langsung, melihat bagaimana stafnya bekerja, dan memahami setiap detail operasional yang seringkali hilang dalam laporan-laporan kertas yang tebal. Baginya, ini adalah cara terbaik untuk memimpin. Di sini, di balik meja ini, ia merasa hidup. Ia merasa terhubung dengan warisan keluarganya dengan cara yang paling nyata. Namun, di balik ketenangan dan profesionalismenya, ada sebuah luka lama yang sesekali masih terasa perih. Luka itu bernama Rian, mantan suaminya. Perceraian mereka terjadi 2 tahun lalu. Perpisahan yang dingin dan menyakitkan. Rian, seorang pria ambisius yang sedang meniti karir di sebuah perusahaan multinasional, merasa Lara tidak cukup baik untuknya. "Kamu tidak punya ambisi," begitu kata Rian pada malam terakhir mereka bersama, di apartemen kecil yang pernah mereka sebut rumah. "Aku butuh pendamping yang bisa membawaku naik, Lara. Bukan seseorang yang puas hanya dengan menjadi ibu rumah tangga atau kerja di toko buku. Kamu tidak selevel denganku lagi. Kamu hanya akan menjadi beban." Kata-kata itu terngiang seperti kaset rusak di kepalanya. Lara tidak pernah memberitahu Rian tentang latar belakang keluarganya. Ia ingin dicintai apa adanya, bukan karena kekayaannya. Ia pikir Rian adalah orangnya. Ternyata ia salah besar. Rian hanya melihat permukaan. Ia melihat Lara yang sederhana, yang lebih suka membaca buku daripada pergi ke pesta sosialita, yang lebih suka memasak di rumah daripada makan di restoran mewah. Dan Rian memutuskan, semua itu tidak cukup. Jadi, Lara membiarkannya pergi. Ia menandatangani surat cerai tanpa perlawanan, membiarkan Rian mengambil sebagian besar aset bersama mereka. Ia hanya ingin lepas dari pria yang telah meremukkan hatinya. Setelah perceraian, Lara memutuskan untuk mengambil alih bisnis keluarganya dengan serius. Ia terjun langsung, belajar dari nol, dan penyamarannya sebagai resepsionis adalah bagian dari proses itu. Ia membangun kembali dirinya, bukan untuk membuktikan apapun pada Rian, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia menemukan kekuatan dan tujuan baru. Luka itu memang masih ada, tetapi sudah tidak lagi berdarah. Hanya sebuah bekas luka tipis, pengingat akan masa lalu yang telah membentuknya menjadi wanita yang lebih kuat hari ini. Ia menarik napas dalam-dalam, mengusir bayangan Rian dari benaknya, dan kembali memasang senyum terbaiknya saat seorang tamu baru berjalan mendekati mejanya. Hari masih panjang, dan Grand Elysian menunggunya. Dentuman musik dari lobi yang tenang tiba-tiba sedikit terusik oleh deru mesin mobil sport yang berhenti tepat di depan pintu utama. Suara berat dan angkuh itu membuat beberapa kepala menoleh, termasuk Lara. Seorang petugas hotel bergegas membukakan pintu mobil. Keluarlah seorang pria tegap dengan setelan kasual bermerek yang harganya mungkin setara dengan gaji staf hotel selama beberapa bulan.
Di sebelahnya, seorang wanita dengan gaun musim panas yang mencolok dan kacamata hitam besar turun dengan gerakan yang dibuat-buat anggun. Mereka berjalan masuk ke lobi seolah-olah seluruh tempat itu adalah panggung pertunjukan mereka. Pria itu melepas kacamatanya, menyisir rambutnya ke belakang dengan jemarinya, dan matanya menyapu sekeliling dengan tatapan menilai. Jantung Elara seakan berhenti berdetak selama sepersekian detik. Ia akan mengenali pria itu di mana saja, kapan saja. Itu Rian. Di sampingnya adalah istri barunya. Elara menebak dari cara wanita itu bergelayut manja di lengannya. Mereka berjalan lurus menuju meja resepsionis, tepat ke arah Elara. Untuk sesaat, Elara merasa dunianya menyempit. Semua suara di lobi seakan menghilang. Yang ada hanya wajah Rian yang semakin mendekat. Insting pertamanya adalah berbalik dan lari. Bersembunyi di ruang staf dan meminta rekannya mengambil alih. Tapi kemudian, kekuatan yang telah ia bangun selama 2 tahun terakhir mengambil alih. Ia adalah Elara Wijaya. Ini adalah hotelnya. Ia tidak akan lari. Ia menegakkan punggungnya, menarik napas tanpa suara, dan memasang senyum layanan pelanggan yang paling netral dan paling profesional yang bisa ia kumpulkan. Selamat datang di Grand Elysian. Ada yang bisa saya bantu? Suaranya keluar dengan stabil, tanpa getaran sedikit pun. Sebuah pencapaian yang ia banggakan dalam hati. Rian berhenti melangkah. Matanya yang tadi menyapu angkuh ke seluruh lobi kini terpaku pada wajah Lara. Ekspresi terkejut yang kentara melintas di wajahnya, diikuti oleh kernitan di dahi seolah ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia menoleh sekilas pada wanita di sebelahnya, lalu kembali menatap Lara dari ujung kepala hingga ujung kaki, memperhatikan seragamnya, papan nama kecil di dadanya, dan senyum kaku di wajahnya. Kemudian, sebuah senyum sinis yang sangat Lara kenal mulai terkembang di bibirnya. Senyum yang selalu muncul setiap kali Rian merasa lebih unggul dari orang lain. "Alara?" katanya, suaranya dibuat seolah-olah ia baru saja menemukan sesuatu yang sangat lucu. "Jadi, ini pekerjaanmu sekarang? Menjadi resepsionis?" Wanita di sebelahnya, yang Lara ketahui bernama Bella dari majalah gosip, ikut menatapnya dengan pandangan merendahkan. "Sayang, kamu kenal dia?" tanya Bella dengan suara manja. Rian tertawa kecil, tawa yang menusuk telinga Lara. "Kenal? Dia ini mantan istriku," katanya dengan suara yang sengaja dikeraskan, cukup untuk didengar oleh beberapa tamu yang berada di dekat mereka. "Lihat sayang. Sudah aku bilang kan? Setelah aku ceraikan, beginilah nasibnya. Cuma jadi penjaga hotel." Penghinaan itu dilontarkan dengan begitu mudahnya, begitu terbuka. Bella ikut terkikik, menutupi mulutnya dengan tangan yang dihiasi kuku-kuku panjang berwarna merah. "Oh, ya ampun. Kasihan sekali," timpalnya, matanya menatap seragam Lara dengan jijik. Seragamnya kuno sekali. Setiap kata terasa seperti tamparan. Bukan karena menyakitkan, tetapi karena begitu menyedihkan. Lara menatap pria di hadapannya, pria yang pernah berbagi mimpi dengannya, dan ia tidak merasakan apa-apa selain kekosongan. Rasa sakit itu telah berubah menjadi rasa kasihan. Betapa kecilnya jiwa pria ini, yang merasa perlu merendahkan orang lain untuk merasa hebat. Topeng profesional Lara tidak retak sedikit pun. Ia mempertahankan kontak mata dengan Rian, senyumnya tidak goyah. "Benar, Pak. Saya bekerja di sini," jawabnya dengan tenang. "Apakah Bapak ingin melakukan check-in?" Ia sengaja menggunakan panggilan formal, menciptakan jarak yang tak terlihat di antara mereka. Rian tampak sedikit terkejut dengan ketenangan Lara. Mungkin ia mengharapkan air mata, atau mungkin kemarahan. Ia tidak mendapatkan keduanya. Hal itu sepertinya membuatnya semakin ingin memprovokasi. "Ya, tentu saja.
Kami memesan kamar terbaik di sini. Presidential Suite. Untuk bulan madu kami, katanya, menekankan kata bulan madu sambil melingkarkan lengannya lebih erat di pinggang Bella. Bella tersenyum penuh kemenangan ke arah Elara. Elara hanya mengangguk. Baik, Pak. Boleh saya lihat kartu identitas dan konfirmasi pemesanannya? Pintanya mengulurkan tangannya. Gerakannya terkendali dan efisien. Rian meletakkan kartu identitasnya dan ponselnya di atas meja dengan sedikit kasar. Saat Elara meraihnya, jari-jari mereka nyaris bersentuhan. Elara menarik tangannya dengan cepat, seolah baru menyentuh es. Ia memproses check-in mereka dalam diam. Suara ketukan jari-jarinya di keyboard menjadi satu-satunya suara di antara mereka. Rian dan Bella terus berbicara dengan suara keras, sengaja pamer tentang liburan mewah mereka keliling Eropa yang akan datang, tentang mobil baru Rian, tentang perhiasan berlian yang baru dibeli Bella. Semua itu ditujukan untuknya, Elara tahu itu. Tapi ia tidak memberikan reaksi yang mereka inginkan. Ia hanya fokus pada layar di hadapannya. Dalam sistem, ia melihat detail pemesanan mereka. Presidential Suite. Harga yang fantastis untuk satu malam. Rian benar-benar ingin pamer. Sebuah ide terlintas di benak Elara. Sebuah ide yang dingin dan tajam. Ini hotelnya. Ini aturannya. Semua sudah siap, Pak Rian, Bu Bella, kata Elara setelah beberapa saat mengangkat wajahnya. Ia menyerahkan 2 kartu kunci kepada mereka. Kamar Anda di nomor 701. Presidential Suite kami terletak di lantai 7. Bellboy kami akan membantu membawakan barang-barang Anda. Ia menunjuk ke seorang petugas yang sudah siaga di dekat mereka. Rian mengambil kartu itu dengan angkuh. Bagus. Pastikan layanannya sempurna. Saya tidak suka ada kesalahan, katanya dengan nada memerintah. Tentu, Pak. Kami akan memberikan pelayanan sesuai dengan standar hotel kami, jawab Elara. Ada makna tersembunyi dalam kata-katanya, tetapi Rian terlalu sombong untuk menangkapnya. Selamat menikmati waktu Anda di Grand Elysian. Rian tidak menjawab. Ia hanya memberikan senyum meremehkan terakhir sebelum berbalik dan menggandeng Bella menuju lift, meninggalkan Elara sendirian di balik mejanya. Saat punggung mereka menghilang di balik pintu lift yang tertutup, barulah Elara membiarkan dirinya menghela napas. Topengnya sedikit mengendur. Rekan kerjanya, Dina, yang sejak tadi berpura-pura sibuk, menatapnya dengan khawatir. Elara, kamu tidak apa-apa? Pria tadi, keterlaluan sekali, bisiknya. Elara menatap Dina dan memberikan senyum kecil yang sedikit lelah. Aku tidak apa-apa, Din. Terima kasih. Matanya memang terasa sedikit panas, tetapi tidak ada air mata yang akan jatuh. Tidak untuk pria seperti Rian. Ia kembali menatap layar komputernya, ke nama Rian dan Bella yang tertera di sana. Dengan beberapa ketukan cepat, ia mengirimkan sebuah pesan internal kepada manajer operasional dan kepala layanan kamar. Pesannya singkat dan samar. Perlakuan standar untuk tamu di kamar 701. Di Grand Elysian, standar memiliki 2 arti. Dan untuk Rian, ia akan mendapatkan arti standar yang sesungguhnya. Senyum tipis yang bukan bagian dari layanan pelanggan terukir di bibir Elara. Permainan baru saja dimulai. Pintu lift berdenting pelan saat tertutup, membawa Rian dan Bella beserta semua kesombongan mereka ke lantai atas. Di lobi yang kembali tenang, Elara berdiri mematung selama beberapa detik. Ia bisa merasakan tatapan beberapa tamu dan staf lain yang sempat menyaksikan adegan tadi. Ia juga bisa merasakan tatapan khawatir dari Dina, rekan kerjanya di sebelah. Ia tidak menoleh. Matanya masih terpaku pada pintu lift yang berkilauan, seolah masih bisa melihat bayangan sinis di wajah Rian. Tangannya yang berada di bawah meja sedikit gemetar, reaksi fisik yang tidak bisa ia cegah.
Dengan cepat, ia mengepalkan tangannya, merasakan kuku-kukunya menekan telapak tangannya, sebuah rasa sakit kecil yang membantunya kembali fokus. Ia kemudian menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya perlahan, dan saat ia mengangkat tangannya kembali ke atas meja, getaran itu sudah hilang. Topeng profesionalismenya kembali terpasang dengan sempurna. "Reservasi selanjutnya, tolong," katanya pada Dina, suaranya kembali datar dan efisien, seolah tidak ada apapun yang terjadi. Dina menatapnya sejenak, ragu-ragu, lalu mengangguk dan kembali bekerja. Elara tahu ia harus bertindak cepat sebelum emosi mengambil alih. Ia membuka sistem komunikasi internal hotel. Jarinya bergerak cepat, mengetik sebuah pesan singkat yang ditujukan kepada beberapa kepala departemen kunci, manajer F&B, kepala housekeeping, dan kepala layanan tamu. Pesannya sederhana dan tidak mencurigakan bagi siapapun yang mungkin membacanya secara tidak sengaja. Untuk tamu di Presidential Suite 701, An. Bapak Rian Syahputra, mohon pastikan semua layanan yang diberikan sesuai dengan prosedur operasional standar. Tidak perlu ada tambahan komplimen atau inisiatif di luar paket yang dipesan. Prioritas layanan diberikan sesuai urutan permintaan. Terima kasih. Pesan itu adalah sebuah mahakarya subtilitas. Prosedur operasional standar di Grand Elysian berarti memberikan layanan yang baik dan benar. Namun, untuk tamu di kamar sekelas Presidential Suite, standar sebenarnya jauh di atas itu. Mereka biasanya mendapatkan layanan prioritas, keranjang buah eksotis yang diperbarui setiap hari, sebotol sampanye sebagai sambutan, bunga segar di setiap sudut ruangan, dan perhatian personal dari manajer yang bertugas. Dengan pesannya, Elara secara efektif telah mencabut semua kemewahan tak terlihat itu. Rian dan Bella akan mendapatkan apa yang mereka bayar, tidak kurang, tetapi juga tidak 1 senti pun lebih. Mereka akan dilayani, tetapi tidak akan diistimewakan. Di hotel yang menjual pengalaman dan perasaan istimewa, ketiadaan hal itu adalah bentuk kelalaian yang paling elegan. Setelah mengirim pesan itu, Elara merasakan sedikit kelegaan. Ini bukan balas dendam yang kekanak-kanakan. Ini adalah sebuah pelajaran. Sebuah studi kasus, begitu ia menyebutnya dalam hati. Saat lobi sedang lengang, Elara mengizinkan pikirannya untuk berkelana. Penghinaan Rian tadi tidak membangkitkan rasa sakit seperti yang ia duga. 2 tahun lalu, kata-kata seperti itu mungkin akan membuatnya menangis berhari-hari. Tapi sekarang, rasanya berbeda. Ia merasa seperti seorang ilmuwan yang mengamati spesimen di bawah mikroskop. Ia melihat Rian bukan lagi sebagai pria yang pernah ia cintai, tetapi sebagai produk dari masyarakat yang terobsesi dengan status dan penampilan. Pria yang harga dirinya begitu rapuh sehingga ia harus menginjak orang lain untuk merasa tinggi. Ada rasa sedih yang samar, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Rian. Betapa melelahkannya hidup seperti itu. Ia teringat sebuah malam bertahun-tahun yang lalu, saat mereka baru beberapa bulan menikah. Mereka tinggal di sebuah kontrakan kecil yang dindingnya tipis. Saat itu hujan deras, dan atap mereka sedikit bocor, meneteskan air ke dalam panci yang mereka letakkan di lantai. Mereka baru saja selesai makan malam dengan mie instan, satu-satunya makanan yang tersisa sebelum tanggal gajian. Rian memeluknya dari belakang saat Elara sedang mencuci piring. "Suatu saat nanti, Ra," bisiknya di telinganya, "aku janji kita nggak akan hidup seperti ini lagi. Aku akan bekerja keras. Aku akan membawamu makan di tempat paling mewah, menginap di hotel seperti Grand Elysian yang sering kita lewati itu. Kamu pantas mendapatkan segalanya." Elara tersenyum saat itu, membalikkan badan dan balas memeluknya. "Aku tidak butuh itu semua, Yan. Aku cuma butuh kamu." Ironis. Pria yang pernah berjanji akan membawanya ke Grand Elysian kini datang ke hotel yang sama hanya untuk menghinanya.
Mimpi sederhana mereka telah dikorupsi oleh ambisi Ryan yang tak terkendali. Lara sadar, Ryan tidak benar-benar mencintainya. Ia hanya mencintai ide tentang Lara, versi Lara yang cocok dengan cetakan istrinya yang sederhana dan penurut. Saat Lara mulai menunjukkan minat pada bisnis, membaca buku-buku tentang manajemen dan investasi, Ryan justru merasa terancam. Ia tidak ingin pasangan yang setara, ia ingin seorang pengagum. Dan saat Lara tidak memberikannya itu, ia membuangnya. Lamunannya buyar saat Pak Budi kembali menghampirinya. Kali ini, wajah pria parubaya itu tampak keras dan penuh amarah yang tertahan. Ia jelas telah mendengar atau bahkan menyaksikan kejadian tadi. "Ibu Lara," katanya dengan suara rendah dan bergetar, "saya sudah melihat rekaman CCTV. Perilaku tamu di kamar 701 itu sama sekali tidak bisa diterima. Sebuah penghinaan tidak hanya kepada ibu, tetapi kepada seluruh staf Grand Elysian. Jika ibu mengizinkan, saya bisa mengatur agar mereka diminta untuk check out saat ini juga dengan alasan telah mengganggu ketertiban." Loyalitas Pak Budi terasa hangat di hati Lara. Pria itu sudah bekerja untuk ayahnya selama puluhan tahun dan kini menjadi orang kepercayaannya. "Terima kasih, Pak Budi. Saya menghargai kepedulian Bapak," jawab Lara dengan tenang, memberikan senyuman kecil untuk menenangkannya. "Tapi jangan lakukan itu. Biarkan mereka menginap." Pak Budi mengerutkan kening. "Tapi, Bu..." Lara mengangkat tangannya sedikit, menghentikan protesnya. "Anggap ini bagian dari audit lapangan saya, Pak. Saya ingin melihat bagaimana sistem kita merespons situasi seperti ini. Bagaimana kita menangani tamu dengan ekspektasi setinggi langit namun dengan perilaku yang buruk, ketika semua jalur prioritas dan perlakuan istimewa kita hilangkan. Apakah standar pelayanan dasar kita cukup kuat untuk memuaskan mereka? Atau justru akan memicu lebih banyak keluhan? Ini data yang berharga." Lara membingkai rencananya dalam bahasa bisnis yang logis. Ia tidak mau terlihat sedang melakukan balas dendam pribadi. Ia adalah pemilik, dan ini adalah sebuah tes. Pak Budi menatapnya sejenak, lalu ekspresi keras di wajahnya perlahan melunak, digantikan oleh kekaguman. Ia melihat sosok pemimpin yang bijaksana, bukan wanita yang tersakiti. "Saya mengerti, Bu. Instruksi Ibu sudah saya terima dan teruskan ke semua lini. Kami akan memastikan semua berjalan sesuai standar," katanya, sedikit menekankan kata terakhir, menunjukkan bahwa ia mengerti sepenuhnya maksud Lara. "Bagus," kata Lara. "Tolong awasi mereka, tapi jangan terlalu kentara. Saya ingin laporan yang objektif." Pak Budi mengangguk. "Baik, Bu. Akan saya laksanakan." Setelah Pak Budi pergi, Lara merasa segalanya berada di bawah kendali. Topeng profesionalismenya bukan lagi sebuah pertahanan, melainkan sebuah alat. Alat untuk mengamati, untuk belajar, dan untuk menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada suara yang keras atau harta yang dipamerkan, tetapi pada ketenangan dan kendali diri. Sisa hari kerjanya berjalan lancar. Ia melayani puluhan tamu lain dengan senyum tulusnya yang biasa. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, sebuah drama tanpa suara sedang berlangsung di lantai 7 hotel termewah di kota itu. Saat jam kerjanya berakhir, Lara masuk ke ruang ganti staf. Ia melepas seragamnya, menggantinya dengan blus sutra sederhana dan celana panjang. Ia melepas papan nama Lara resepsionis dan meletakkannya dengan rapi di loker. Untuk hari ini, tugasnya sebagai resepsionis telah selesai. Kini, ia kembali menjadi Lara Wijaya, sang pemilik, yang akan mengamati hasil eksperimennya dari kejauhan. Lift pribadi membawa Ryan dan Bella langsung ke lantai 7. Saat pintu terbuka, mereka disambut oleh koridor yang sunyi dan elegan. Aroma teh putih dan jahe yang menenangkan menguar di udara.
Nah, ini baru namanya kelas, kata Rian, egonya kembali membengkak setelah kemenangan kecilnya di lobi. Ia menempelkan kartu kunci ke pintu besar di ujung koridor. Pintu itu terbuka tanpa suara, menampakkan ruangan yang luas. Presidential suite itu memang megah. Ruang tamu dengan sofa besar dan jendela setinggi langit-langit yang menampilkan pemandangan kota yang spektakuler. Ada ruang makan terpisah, area kerja, dan sebuah pintu menuju kamar tidur utama. Namun, setelah beberapa saat, Bella mulai mengerutkan keningnya. "Sayang," panggilnya sambil berkeliling ruangan. "Kok aneh ya?" Rian yang sedang meletakkan jasnya di sofa menoleh. "Aneh kenapa? Ini bagus sekali." "Bukan itu," kata Bella sambil menyentuh meja kopi yang kosong. "Biasanya kalau kita pesan kamar suite, pasti ada sambutannya. Sebotol wine atau sampanye. Keranjang buah, kek. Ini kosong. Nggak ada apa-apa." Rian terdiam sejenak. Ia juga menyadarinya. Ruangan itu terasa steril. Mewah tapi dingin. Tidak ada sentuhan personal yang biasanya menjadi ciri khas hotel bintang 5. "Ah, mungkin mereka masih menyiapkannya. Sebentar lagi juga diantar," jawab Rian, mencoba menepis keraguan itu. Egonya tidak mau mengakui adanya kekurangan. Mereka masuk ke kamar tidur, yang juga sangat luas dengan tempat tidur ukuran super king dan kamar mandi marmer dengan bathtub besar. Bella langsung mencoba menyalakan televisi layar datar raksasa di dinding, sementara Rian membuka koper mereka. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang canggung. Tidak ada bellboy yang datang mengantarkan welcome drink. Tidak ada telepon dari manajer yang menyapa mereka secara pribadi. Bella mulai tidak sabar. "Panas banget ya di sini," keluhnya sambil mengipasi wajahnya. "AC-nya nggak berasa." Rian meraih remote AC di meja nakas dan mengarahkannya ke unit di langit-langit. Ia menyetel suhu ke tingkat terendah, 18 derajat Celcius, dan kecepatan kipas ke tingkat tertinggi. Ada suara dengungan dari AC, dan udara yang keluar memang terasa sejuk, tetapi tidak sedingin yang seharusnya. Ruangan itu tetap terasa sedikit gerah, sedikit lengket. "Sabar, mungkin butuh waktu," kata Rian lagi, meskipun dalam hatinya ia mulai merasa kesal. Rasa kesal itu memuncak saat ia mencoba menghubungkan laptopnya ke jaringan Wi-Fi hotel. Sinyalnya ada, tetapi sangat lemah. Halaman web terbuka dengan sangat lambat, dan saat ia mencoba mengunduh sebuah lampiran email penting, prosesnya terus-menerus gagal. "Sialan. Hotel semahal ini Wi-Fi-nya lelet begini," gerutunya. Ia merasa dipermalukan. Ia baru saja menyombongkan diri di depan Lara, dan sekarang fasilitas hotel ini seolah berkonspirasi untuk membuatnya terlihat bodoh. Perut mereka mulai terasa lapar. Mereka memutuskan untuk tidak turun ke restoran dan memesan layanan kamar saja, ingin menikmati kemewahan suite mereka. Bella mengambil menu tebal di atas meja dan mulai memilih dengan antusias. Mereka memesan steak wagyu, salmon panggang, dan beberapa hidangan pembuka yang terdengar mahal. Rian menelepon nomor layanan kamar. Setelah beberapa kali dering, telepon itu dijawab oleh suara seorang pria yang terdengar datar dan tidak bersemangat. "Layanan kamar, selamat siang. Saya mau pesan makanan," kata Rian dengan nada tajam. Ia membacakan pesanan mereka. Di ujung telepon, pria itu hanya menjawab dengan oke dan baik tanpa antusiasme sedikit pun. "Berapa lama kira-kira?" tanya Rian. "Sekitar 45-60 menit, Pak," jawab suara itu. "Apa? Selama itu? Ini presidential suite loh," protes Rian. "Mohon maaf, Pak. Dapur sedang sibuk." "Kami akan usahakan secepatnya," jawab suara itu dengan nada yang sama datarnya, seolah tidak peduli dengan status kamar tamunya. Benar saja, makanan mereka tiba tepat di menit ke-60.
Seorang pelayan mendorong troli masuk, menatanya dengan cepat di meja makan, lalu meminta Rian menandatangani tagihan dan segera pergi. Tidak ada basa-basi, tidak ada senyum ramah. Saat mereka membuka penutup saji dari perak, kekecewaan mereka semakin menjadi. Presentasi makanannya biasa saja, tidak ada hiasan atau sentuhan artistik seperti yang mereka harapkan. Dan yang terburuk, saat Rian memotong steaknya, daging itu terasa hangat, bukan panas. Kentang panggang di sisinya sudah dingin. Ini apa-apaan? Bentak Bella. Makanannya dingin. Aku nggak mau makan ini. Kesabaran Rian sudah habis. Ia meraih telepon dan dengan marah menekan angka 0 untuk menyambungkannya ke resepsionis. Halo. Bentaknya begitu telepon tersambung. Selamat siang, dengan Lara berbicara. Ada yang bisa saya bantu? Suara tenang dan profesional itu terdengar di ujung telepon. Itu suara Lara. Rian tertegun sejenak, lalu amarahnya semakin meluap. Bagus, pikirnya. Ia bisa meluapkan semuanya langsung pada sumber masalahnya. Dengar ya. Pelayanan di hotelmu ini benar-benar kacau. AC di kamar kami tidak dingin, wifi seperti siput, dan makanan yang kami pesan datang 1 jam kemudian dalam keadaan dingin. Apa begini caramu memperlakukan tamu di Presidential Suite? Semburnya. Di ujung sana, Lara terdiam sejenak sebelum menjawab dengan nada yang sama tenangnya. Saya mohon maaf atas nama Grand Elysian atas ketidaknyamanan yang Bapak alami. Saya akan pastikan keluhan Bapak mengenai suhu kamar dan koneksi internet kami sampaikan kepada Departemen Teknik untuk segera ditindaklanjuti. Segera itu kapan? Saya bayar mahal untuk fasilitas ini. Tim kami akan memeriksanya sesegera mungkin sesuai dengan antrian laporan yang masuk, Pak, jawab Lara. Kata-kata sesuai antrian terdengar seperti sebuah tamparan. Lalu bagaimana dengan makanan ini? Semuanya dingin. Sekali lagi saya mohon maaf, Pak. Apakah Bapak ingin kami mengirimkan yang baru? Namun, saya harus informasikan bahwa waktu tunggunya kemungkinan akan sama karena kondisi dapur saat ini. Rian terdiam. Menunggu 1 jam lagi untuk makanan yang mungkin akan datang dalam kondisi yang sama? Itu konyol. Ia merasa dipermainkan. Setiap jawaban Lara sangat sopan, sangat prosedural, namun sama sekali tidak memberikan solusi. Tidak ada tawaran kompensasi, tidak ada permintaan maaf yang terdengar tulus, tidak ada janji untuk memperbaiki masalah saat itu juga. Yang ada hanya kalimat-kalimat standar layanan pelanggan yang terasa hampa. Sudah, lupakan saja. Bentaknya frustrasi, lalu membanting telepon hingga gagangnya terlepas dari tempatnya. Ia menatap Bella yang cemberut, lalu ke makanan dingin di atas meja. Bulan madu impian mereka terasa seperti sebuah lelucon yang buruk. Ia berjalan ke arah jendela besar, menatap pemandangan kota yang seharusnya membuatnya merasa berkuasa. Tapi ia tidak merasakan apa-apa selain rasa kesal dan sebuah keraguan yang mulai merayap di benaknya. Semua kejanggalan ini, apakah ini hanya kebetulan? Atau, apakah ini semua disengaja? Pikirannya tanpa sadar kembali ke wajah Lara di lobi. Wajah yang tenang, senyum yang tak terbaca. Tiba-tiba, senyum itu tidak lagi terlihat seperti senyum seorang resepsionis. Itu terlihat seperti senyum seseorang yang memegang kendali. Malam pertama bulan madu Rian dan Bella dihabiskan dalam keheningan yang penuh kekesalan. Steak wagyu yang dingin terasa seperti karet di mulut mereka, dan suasana mewah di sekitar mereka terasa seperti ejekan. Rian nyaris tidak tidur. Suhu kamar yang tidak pernah benar-benar sejuk membuatnya gelisah, tetapi yang lebih mengganggunya adalah pikirannya yang terus berputar. Ia terus memutar ulang percakapannya dengan Lara di telepon. Suaranya yang tenang, kata-katanya yang sangat sopan namun tidak membantu sama sekali.
Ada sesuatu yang tidak beres, ia yakin itu. Ini bukan sekadar pelayanan yang buruk. Ini terasa personal. Pagi harinya, dengan mata yang sedikit merah karena kurang tidur, Ryan memutuskan mereka harus sarapan di restoran hotel. Ia butuh keluar dari kamar sialan itu, dan ia ingin melihat apakah keanehan ini terjadi di seluruh hotel atau hanya menimpa mereka. Restoran utama Grand Elysian adalah sebuah pemandangan yang menakjubkan. Langit-langitnya tinggi dengan jendela-jendela besar yang menghadap ke taman tropis yang rimbun. Pilihan makanannya luar biasa, terhampar di beberapa konter prasmanan yang berbeda. Ada konter masakan barat Asia, toko roti dengan puluhan jenis roti dan kue, bar jus segar, dan stasiun telur tempat seorang koki memasak sesuai pesanan. Ironisnya, semua di sana tampak sempurna. Para staf bergerak dengan efisien, makanan tampak segar dan lezat, dan tamu-tamu lain terlihat puas. Hal ini justru membuat Ryan semakin yakin bahwa apa yang mereka alami di kamar adalah sebuah anomali yang disengaja. Mereka mengambil makanan dan duduk di sebuah meja di dekat jendela. Bella, yang suasana hatinya sedikit membaik melihat hamparan makanan mewah, mulai sibuk mengambil foto untuk diunggah di media sosialnya. Lihat kan sayang. Mungkin kemarin cuma hari yang buruk saja buat mereka, katanya sambil tersenyum. Ryan tidak menjawab. Matanya tidak tertuju pada makanan, melainkan mengamati sekeliling. Ia memperhatikan interaksi para staf. Semua tampak normal, ramah, profesional, efisien. Ia mulai berpikir mungkin ia hanya terlalu paranoid. Mungkin Lara memang hanya kebetulan menjawab teleponnya. Saat ia sedang menyeruput kopinya, perhatiannya teralihkan oleh dua orang pelayan muda yang sedang merapikan sebuah meja kosong di dekat stasiun layanan. Mereka berbicara dengan suara pelan, mengira tidak ada yang mendengar. Tetapi Ryan, yang secara naluriah mempertajam pendengarannya, berhasil menangkap beberapa potong percakapan mereka. Iya, aku dengar juga. Pastikan penanganan untuk acara Dewan Direksi nanti malam sempurna. Jangan sampai ada kesalahan sekecil apapun, kata pelayan pertama. Tentu saja. Perintah langsung dari atas. Apalagi Ibu Lara akan meninjau langsung. Aku tidak mau kena semprot, jawab yang kedua. Jantung Ryan berdetak sedikit lebih cepat. Ibu Lara? Mereka memanggilnya ibu? Di Indonesia, panggilan ibu atau bapak adalah tanda penghormatan yang tinggi, biasanya ditujukan kepada orang yang lebih tua atau memiliki jabatan yang sangat tinggi. Tidak mungkin mereka merujuk pada Lara, seorang resepsionis muda dengan panggilan seperti itu. Ryan mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin ada manajer lain yang juga bernama Lara. Ya, itu pasti. Tidak mungkin mereka membicarakan mantan istrinya. Ia mencoba mengabaikan percakapan itu dan kembali fokus pada sarapannya, tetapi benih kecurigaan yang lebih besar sudah tertanam. Selesai sarapan, saat mereka berjalan keluar dari restoran, sebuah pemandangan membuat Ryan berhenti total. Chef Antoine, kepala koki eksekutif hotel yang terkenal, seorang pria Prancis bertubuh besar dengan reputasi galak dan perfeksionis, keluar dari pintu dapur. Wajahnya tampak tegang, ia sedang memberikan instruksi dengan suara keras kepada salah seorang asistennya. Saat itulah, Lara berjalan menyusuri koridor dari arah lobi. Ia masih mengenakan seragam resepsionisnya yang sederhana, membawa sebuah map di tangannya. Saat Chef Antoine melihat Lara, seluruh sikapnya berubah dalam sekejap. Wajahnya yang tegang langsung mengendur menjadi senyum hangat dan penuh hormat. Ia menghentikan omelannya, menyuruh asistennya pergi, dan berjalan menghampiri Lara. Ia sedikit menundukkan kepalanya, sebuah gerakan yang menunjukkan rasa segan. Selamat pagi, Ibu Lara, sapanya dengan aksen Prancis yang kental. Bella, yang sedang sibuk dengan ponselnya, tidak memperhatikan, tetapi Ryan melihat semuanya dengan mata terbelalak.
Pagi, Chef, jawab Lara dengan tenang, matanya menatap langsung ke mata sang koki. Persiapan untuk makan malam nanti bagaimana? Saya dengar ada sedikit masalah dengan pasokan jamur truffle kemarin. Rian nyaris tersedak ludahnya sendiri. Bagaimana mungkin seorang resepsionis tahu tentang detail operasional dapur sekecil itu? Dan ia membicarakannya seolah-olah itu adalah laporannya. Chef Antoine mengangguk. Sudah teratasi, Bu. Saya sudah mendapatkan pemasok baru dari Bandung, kualitasnya jauh lebih baik. Saya jamin tidak akan mengecewakan. Bagus. Saya percaya pada Anda, Chef, kata Lara sambil menepuk pelan lengan sang koki, sebuah isyarat yang anehnya terlihat seperti seorang atasan yang sedang memotivasi bawahannya. Ia kemudian tersenyum, mengangguk pada sang koki, dan melanjutkan perjalanannya menyusuri koridor, menghilang di sebuah tikungan. Chef Antoine menatap kepergiannya sejenak sebelum kembali ke dapurnya dengan semangat yang baru. Rian berdiri terpaku di tempatnya. Otaknya berusaha keras memproses apa yang baru saja ia saksikan. Seorang koki eksekutif terkenal dunia baru saja melaporkan status pasokan truffle kepada mantan istrinya yang bekerja sebagai resepsionis. Dan memanggilnya ibu. Semua rasionalisasi yang coba ia bangun runtuh seketika. Ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang sangat besar yang tidak ia ketahui. Sayang, ayo. Aku mau ke mall, rengek Bella, menarik lengan Rian dan membuyarkan lamunannya. Hah? Oh, iya, jawab Rian linglung. Sepanjang perjalanan ke mall, pikiran Rian berkecamuk. Siapa Lara sebenarnya? Mungkinkah ia punya hubungan spesial dengan salah satu petinggi hotel ini? Pacar sang general manager? Itu penjelasan yang paling logis, meskipun tetap terasa janggal. Sikap Pak Budi dan Chef Antoine lebih dari sekadar sikap terhadap pacar bos. Itu adalah rasa hormat murni. Ia mencoba mencari informasi. Saat mereka kembali ke hotel sore harinya, ia menghampiri meja concierge dengan alasan menanyakan arah. Lalu dengan gaya sesantai mungkin ia bertanya pada petugas yang melayaninya. Mas, mau tanya. Resepsionis yang perempuan, rambutnya disanggul, namanya Lara, dia sudah lama kerja di sini? Petugas concierge itu tersenyum sopan. Semua staf kami di Grand Elysian adalah orang-orang yang berdedikasi dan telah melalui pelatihan terbaik, Pak. Jawaban itu sangat diplomatis, sangat korporat, dan sama sekali tidak menjawab pertanyaannya. Bukan, maksud saya. Apakah ada lagi yang bisa saya bantu mengenai fasilitas hotel atau tempat wisata di sekitar sini, Pak? Potong petugas itu dengan senyum yang sama. Rian sadar ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Seolah-olah ada sebuah tembok tak terlihat di sekeliling nama Lara. Ia kembali ke lift dengan perasaan yang lebih frustrasi dan bingung dari sebelumnya. Bisikan-bisikan dan pemandangan misterius itu bukan lagi sekadar kejanggalan. Itu adalah kepingan-kepingan puzzle yang membentuk sebuah gambar yang sama sekali tidak bisa ia pahami. Frustrasi dan curiga, Rian memutuskan untuk mencoba melupakan sejenak semua keanehan itu. Ia mengajak Bella untuk bersantai di area kolam renang hotel yang terkenal indah. Kolam renang bergaya laguna itu dikelilingi oleh taman tropis dan cabana-cabana pribadi yang nyaman. Mereka memilih 2 kursi berjemur di dekat kolam dan memesan minuman. Disinilah, di bawah terik matahari sore, pelajaran menyakitkan berikutnya bagi Rian dimulai. Pelayan datang setelah mereka menunggu hampir 15 menit. Ia mencatat pesanan mereka, 2 gelas mojito, tanpa senyum dan tanpa rekomendasi apapun. Minuman itu datang 10 menit kemudian, disajikan dalam gelas standar yang sudah sedikit kusam. Rasanya biasa saja. Setelah meletakkan minuman, pelayan itu langsung menyodorkan tagihannya. Bisa ditandatangani, Pak? Rian menandatanganinya dengan kesal. Perlakuan ini terasa sangat transaksional,
seolah mereka berada di bar pantai biasa, bukan di sebuah resor mewah. Beberapa saat kemudian, sepasang tamu lain datang. Mereka adalah pasangan paruh baya, mungkin berusia akhir 50-an. Penampilannya sederhana, sang pria hanya mengenakan kemeja polo dan celana pendek, sementara istrinya memakai gaun terusan simpel. Mereka tidak terlihat sekaya atau sepenting Ryan dan Bella dalam balutan pakaian renang bermerek mereka. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat Ryan melongo. Begitu pasangan itu tiba, manajer area kolam renang langsung menghampiri mereka dengan senyum lebar. "Selamat sore, Bapak dan Ibu Tirtayasa. Senang melihat Anda kembali. Cabana favorit Anda sudah kami siapkan," katanya dengan ramah. Pasangan itu diantar ke cabana terbaik dengan pemandangan paling indah. Seorang pelayan segera datang membawakan handuk dingin dan sepiring buah potong segar. "Ini komplimen dari kami," kata pelayan itu. Ryan memperhatikan dengan seksama. Saat pasangan itu memesan minuman, pelayan mencatatnya dengan penuh perhatian. Kurang dari 5 menit, 2 gelas minuman yang tampak persis seperti pesanan Ryan datang. Bedanya, minuman mereka disajikan dalam gelas kristal yang tinggi dan berkilauan, dihiasi dengan daun mint segar yang rimbun dan potongan buah eksotis. Sang manajer bahkan datang kembali untuk memastikan minumannya sesuai selera. "Apakah semuanya sempurna, Pak Bu?" tanyanya. Bella yang sejak tadi asyik bermain ponsel akhirnya menyadari perbedaan itu. "Sayang, lihat deh," bisiknya pada Ryan, "kok mereka beda banget sih pelayanannya? Gelas kita jelek, punya mereka bagus. Mereka dapat buah gratis, kita enggak. Curang banget." Keluhan Bella hanya menyiram bensin ke dalam api amarah Ryan yang sudah menyala. Ia melihat ke arah minumannya, lalu ke minuman pasangan itu. Perbedaannya begitu mencolok, begitu disengaja. Ini bukan lagi soal fasilitas yang kurang berfungsi, ini adalah soal martabat. Ia merasa statusnya sebagai tamu presidential suite sama sekali tidak ada harganya. Mereka menghabiskan 1 jam di kolam renang dalam suasana hati yang buruk sebelum akhirnya memutuskan untuk kembali ke kamar dan bersiap untuk makan malam. Ryan bertekad malam ini harus sempurna. Ia akan membawa Bella ke Aurora, restoran atap hotel yang paling eksklusif dan mahal. Ia harus membuktikan bahwa ia masih memegang kendali. Setelah berdandan, mereka turun ke lobi dan menuju lift khusus untuk restoran Aurora. Begitu pintu lift terbuka, mereka disambut oleh pemandangan yang remang-remang dan elegan, serta seorang nyonya rumah yang anggun di belakang podium. "Selamat malam. Ada reservasi?" tanyanya dengan senyum tipis. "Ryan Syahputra." "Untuk 2 orang," jawab Ryan dengan percaya diri. Nyonya rumah itu memeriksa tablet di hadapannya selama beberapa saat. Keningnya sedikit berkerut. "Mohon maaf, Pak. Saya tidak menemukan nama Anda di daftar reservasi malam ini. Coba periksa lagi." "Saya tamu dari Presidential Suite 701, kata Ryan, nadanya mulai meninggi. Ia sengaja menekankan nomor kamarnya, berharap itu akan menjadi kunci ajaib. Nyonya rumah itu kembali memeriksa. "Maaf, Pak. Tetap tidak ada. Dan sayangnya, kami sudah penuh dipesan untuk malam ini." "Penuh? Lihat, ada beberapa meja kosong di sana." Sergah Ryan sambil menunjuk ke dalam restoran. "Meja-meja itu sudah ada yang memesan, Pak. Tamu kami mungkin hanya sedikit terlambat," jawab wanita itu dengan kesabaran yang mulai menipis. Saat Ryan hendak berdebat lebih lanjut, sebuah pemandangan membuatnya terdiam. Dari lift di belakang mereka, keluar pasangan paruh baya dari kolam renang tadi, Bapak dan Ibu Tirtayasa. Manajer restoran langsung menyambut mereka dengan hangat. "Selamat malam, Bapak, Ibu Tirtayasa. Meja Anda sudah siap. Mari, lewat sini." Manajer itu mengantar mereka melewati Ryan dan Bella,
menuju salah satu meja kosong terbaik di dekat jendela yang tadi ditunjuk oleh Rian. Di atas meja itu, ada papan kecil bertuliskan reserved. Itu adalah puncak penghinaan. Sebuah bukti telak yang tidak bisa disangkal lagi. Mereka tidak hanya tidak diistimewakan, mereka secara aktif ditolak. Kemarahan Rian meledak. Ia bahkan tidak pamit pada nyonya rumah itu, langsung berbalik dan menekan tombol lift turun dengan kasar. "Aku tidak terima ini," desisnya. "Ada yang salah dengan hotel ini." Begitu sampai di lobi, ia langsung berjalan cepat menuju meja resepsionis dengan langkah-langkah marah. Ia siap meluapkan semua amarahnya, menuntut penjelasan, dan mengancam akan menuntut hotel ini. Namun, saat ia tiba di sana, hatinya mencelos. Di balik meja itu bukan Lara yang sedang bertugas, melainkan seorang resepsionis muda lain yang tidak ia kenal. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanya resepsionis itu dengan senyum standar. "Saya mau bicara dengan manajer Anda." "Sekarang juga," tuntut Rian. "Manajer kami sedang sibuk dalam pertemuan, Pak. Mungkin saya bisa membantu?" "Saya baru saja ditolak dari restoran Aurora padahal saya tamu Presidential Suite. Dan pelayanan di hotel ini benar-benar mengerikan," sembur Rian. Resepsionis itu mendengarkan dengan sabar, lalu mengetik sesuatu di komputernya. "Atas nama Bapak Rian Syahputra, kamar 701, betul?" tanyanya. Rian mengangguk kasar. "Baik, Pak. Menurut sistem kami, restoran Aurora memang sudah penuh dipesan sejak awal minggu ini. Mengenai keluhan Bapak yang lain, akan saya catat dalam laporan kami untuk ditindaklanjuti. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya." Jawaban itu begitu birokratis, begitu dingin. Seolah-olah ia hanya sedang membaca dari sebuah naskah. Rian merasa seperti menabrak tembok. Tidak ada emosi, tidak ada solusi, hanya permintaan maaf formal yang tidak berarti. Ia kehabisan kata-kata. Amarahnya yang tadi membara kini padam, digantikan oleh perasaan aneh yang dingin. Perasaan tidak berdaya. Ia menatap berkeliling lobi mewah itu. Lampu kristal yang berkilauan, lantai marmer yang mengkilap. Semuanya tampak sama. Tetapi ia merasa seperti orang asing, seorang penyusup yang tidak diinginkan. Ia sadar sekarang, semua ini bukanlah rentetan kebetulan atau nasib buruk. Ini adalah sebuah pesan yang terencana. Dan entah bagaimana, ia tahu pasti, di balik semua ini ada senyum tenang mantan istrinya. Kembali ke Presidential Suite terasa seperti kembali ke sebuah penjara mewah. Rian membanting pintu di belakangnya, membuat Bella yang sedang memeriksa riasannya di cermin terlonjak kaget. Makan malam romantis mereka di restoran atap yang eksklusif telah berubah menjadi debu, dan sebagai gantinya mereka terpaksa memesan 2 porsi club sandwich yang terlalu mahal dari menu layanan kamar. Penolakan di restoran tadi adalah penghinaan publik yang tidak bisa lagi Rian anggap sebagai kebetulan. Itu adalah sebuah pernyataan. Sebuah pesan yang dikirimkan dengan sengaja. "Aku tidak mengerti ada apa dengan hotel ini," pekik Bella melemparkan tas tangannya ke sofa. "Ini hotel terburuk yang pernah kita datangi. Bulan madu kita hancur. Ini semua salahmu karena memilih tempat ini." Biasanya, Rian akan balas membentak, membela pilihannya dengan arogan. Tapi malam ini, ia tidak punya tenaga. Ia hanya duduk diam di tepi tempat tidur, pikirannya berlari 1000 mil per jam. Semua petunjuk aneh itu, panggilan Ibu Lara, sikap hormat dari Chef Antoine, jawaban-jawaban prosedural yang kaku, semuanya berputar di kepalanya, membentuk sebuah pola yang mengerikan. Ia merasa seperti sedang berjalan di dalam labirin yang dirancang oleh seseorang, dan setiap kali ia berpikir telah menemukan jalan keluar, ia justru menabrak tembok yang lain. Saat sandwich mereka akhirnya tiba, setelah 40 menit menunggu, mereka memakannya dalam diam.
Rasa roti panggang yang hambar dan kentang goreng yang sedikit lembek terasa pas dengan suasana hati mereka yang suram. Setelah makan, Bella menyalakan televisi dengan volume keras, mencoba menenggelamkan kekecewaannya dalam sebuah film. Sementara Ryan berjalan mondar-mandir di dekat jendela, seperti seekor harimau dalam kandang. Saat itulah ia melihatnya. Di taman bawah yang diterangi cahaya lampu temaram, sebuah acara sedang berlangsung. Tenda-tenda putih elegan didirikan, meja-meja bundar ditata dengan indah, dan para tamu berlalu lalang dalam balutan gaun malam dan setelan jas terbaik mereka. Alunan musik jazz yang lembut menguar hingga ke lantai 7. Itu jelas sebuah pesta privat yang sangat eksklusif. Sebuah ide gila melintas di benak Ryan. Sebuah kesempatan untuk membalikkan keadaan, untuk merebut kembali sedikit saja dari harga dirinya yang tercabik-cabik. "Bella, ayo ganti baju," katanya tiba-tiba. Bella menoleh dari televisinya. "Mau kemana?" "Ke pesta itu," jawab Ryan sambil menunjuk ke bawah. "Kita adalah tamu paling penting di hotel ini. Kita menginap di Presidential Suite. Tidak mungkin mereka tidak mengizinkan kita masuk." Sedikit percik semangat kembali muncul di mata Bella. Sebuah pesta glamor adalah hal yang ia dambakan. Dengan cepat mereka kembali berdandan. Ryan mengenakan kemeja terbaiknya, sementara Bella memakai gaun koktail paling berkilau yang ia bawa. Dengan kepercayaan diri yang dipaksakan, mereka turun ke lantai dasar dan berjalan menuju taman tempat acara itu digelar. Di pintu masuk taman, jalan mereka dihalangi oleh 2 orang penjaga keamanan berbadan tegap dan seorang wanita dengan sebuah tablet di tangannya. Seutas tali beludru merah terpasang, memisahkan mereka dari kemeriahan di dalam. "Selamat malam," sapa wanita itu dengan sopan namun tegas. "Apakah nama Anda ada di dalam daftar undangan?" Ryan mengangkat dagunya. "Saya Ryan Syahputra, tamu dari kamar 701. Saya rasa undangan saya terlewat," katanya, mengharapkan namanya dan nomor kamarnya akan memberikan efek magis. Wanita itu memeriksa tabletnya. "Mohon maaf, Pak. Nama Anda tidak terdaftar. Acara ini adalah pertemuan privat untuk anggota Dewan Direksi dan para investor Wijaya Group." Penghinaan lainnya. Kali ini lebih telak. Ditolak di depan banyak orang. "Dengar, saya bayar mahal untuk menginap di sini." Ryan mencoba berargumen, suaranya mulai putus asa. "Saya mengerti, Pak," potong wanita itu. "Namun kebijakan kami sangat ketat. Saya tidak bisa mengizinkan Anda masuk tanpa undangan." "Mohon maaf." Ryan dan Bella hanya bisa berdiri termangu di balik tali beludru itu, seperti anak kecil yang tidak diizinkan ikut bermain. Mereka bisa melihat dengan jelas kemewahan di dalam. Sampanye mengalir, makanan lezat dihidangkan, dan orang-orang penting bercengkerama sambil tertawa. Saat itulah Ryan melihatnya. Dan untuk ketiga kalinya hari itu, dunianya seakan berhenti berputar. Di tengah-tengah kerumunan itu, berdiri Elara. Tapi ini bukan Elara sang resepsionis yang ia kenal. Wanita itu mengenakan gaun malam berwarna biru safir yang sederhana namun sangat elegan. Gaun itu membalut tubuhnya dengan sempurna, menonjolkan sosoknya yang ramping. Rambutnya yang biasa disanggul rapi kini tergerai indah di bahunya, ditata dalam gelombang yang lembut. Riasannya tipis, namun berhasil memancarkan kecantikan alaminya yang selama ini tersembunyi di balik seragam dan senyum profesionalnya. Ia tampak bersinar. Ryan tidak bisa mengalihkan pandangannya. Elara tidak sedang membawa nampan atau melayani tamu. Ia sedang berbincang dengan seorang pria tua berambut putih yang Ryan kenali dari majalah bisnis sebagai salah satu pengusaha properti terkaya di negeri ini. Pria tua itu mendengarkan setiap kata yang diucapkan Elara dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk setuju. Kemudian, Ryan melihat Pak Budi, sang general manager, menghampiri Elara.
Pak Budi tidak berjalan di sampingnya, melainkan berdiri sedikit di belakangnya, seperti seorang ajudan. Ia membungkuk sedikit dan membisikkan sesuatu di telinga Elara. Elara mendengarkan, lalu mengangguk singkat dan memberikan jawaban dengan suara pelan yang tidak terdengar oleh Rian. Namun, gerak bibirnya tegas dan penuh kepastian. Setelah menerima instruksi itu, Pak Budi langsung mengangguk patuh dan segera berjalan pergi untuk melaksanakannya. Pemandangan itu seperti sambaran petir di siang bolong bagi Rian. Semua kepingan puzzle yang membingungkannya kini menyatu dalam satu gambaran yang mengerikan dan absolut. Seorang general manager menerima perintah dari seorang resepsionis. Seorang koki eksekutif melapor padanya. Staf hotel memanggilnya dengan sebutan ibu. Dan kini, ia berdiri di tengah pesta para petinggi, menjadi pusat perhatian, tampak lebih berkuasa dari siapapun di sana. Itu kan perempuan resepsionis tadi? Bisik Bella tak percaya, matanya membelalak melihat penampilan Elara. Kok dia bisa ada di dalam? Dan bajunya, kelihatannya mahal sekali. Tapi Rian sudah tidak mendengar suara Bella lagi. Semua kebisingan di sekitarnya menghilang. Yang ada hanya degup jantungnya yang berdebar kencang di telinganya. Keraguannya telah menguap. Kecurigaannya telah terkonfirmasi 100 kali lipat. Wanita yang ia hina, yang ia rendahkan, yang ia anggap gagal setelah ia tinggalkan, ternyata memegang semua kartu. Ia bukan sekadar pemain dalam permainan ini. Ia adalah pemilik papan permainannya. Rian mundur selangkah dari tali beludru itu, wajahnya pucat pasi. Rasa dingin yang menusuk menjalari tulang punggungnya. Ia harus tahu. Ia harus tahu kebenarannya sekarang juga. Dengan pikiran kalut, ia berbalik meninggalkan Bella yang masih kebingungan, dan berjalan dengan langkah cepat menuju satu-satunya orang yang ia yakin bisa memberinya jawaban, Pak Budi. Rian berjalan seperti orang kesetanan. Ia tidak lagi peduli pada tatapan tamu-tamu lain di lobi. Tujuannya hanya satu. Ia harus menemukan Pak Budi. Ia melewati meja resepsionis, mengabaikan sapaan dari staf yang bertugas, dan langsung menuju koridor yang mengarah ke kantor-kantor manajemen. Area ini sebenarnya terlarang bagi tamu, tetapi Rian tidak peduli. Amarah, rasa malu, dan keputusasaan mendorongnya maju. Seorang petugas keamanan sempat mencoba menghentikannya. Maaf, Pak. Area ini khusus untuk staf. Saya harus bertemu Pak Budi. Ini darurat, kata Rian dengan suara yang bergetar karena campuran berbagai emosi. Melihat wajah pucat dan tatapan panik Rian, petugas itu menjadi ragu. Tepat pada saat itu, seolah takdir, Pak Budi muncul dari salah satu pintu kantor, sepertinya baru saja selesai melaksanakan perintah Elara di pesta. Melihat Rian di sana, Pak Budi tidak tampak terkejut. Ekspresinya tenang, bahkan cenderung dingin, seolah ia sudah menduga hal ini akan terjadi. Ada yang bisa saya bantu, Pak Rian? Tanyanya dengan nada formal. Saya perlu bicara dengan Anda. Sekarang, desak Rian, napasnya terengah-engah. Tentang Elara. Pak Budi menatapnya selama beberapa detik, menilai pria yang berdiri di hadapannya dengan tatapan yang sulit diartikan. Pria yang 24 jam lalu begitu angkuh, kini tampak hancur dan putus asa. Mari, ikut ke ruangan saya, kata Pak Budi akhirnya, suaranya pelan dan berat. Ia membalikkan badan dan membuka pintu kantornya, mempersilakan Rian masuk. Kantor general manager itu luas dan ditata dengan apik. Ada meja kerja besar dari kayu, beberapa kursi tamu yang nyaman, dan sebuah jendela yang menghadap ke pemandangan kota. Pak Budi berjalan ke belakang mejanya dan duduk, sebuah gerakan yang secara subtil menegaskan posisinya sebagai pemegang otoritas. Ia tidak menawarkan Rian untuk duduk. Rian berdiri di tengah ruangan, merasa kecil dan terekspos. Jadi, Pak Budi memulai,
menyatukan kedua tangannya di atas meja. Kenapa Anda tiba-tiba begitu tertarik dengan salah satu staf resepsionis kami? Pertanyaan itu terasa seperti sebuah jebakan. Pak Budi ingin Rian mengatakannya sendiri, mengakui kesalahannya, menyuarakan kesimpulannya yang mustahil. Saya melihatnya, kata Rian terbata-bata. Di pesta tadi. Dia ada di dalam. Dia tidak seperti seorang resepsionis. Semua orang, Chef Antoine, bahkan Anda menerima perintah darinya. Kata-kata itu keluar begitu saja, terdengar lebih seperti sebuah tuduhan yang panik daripada sebuah pertanyaan. Pak Budi mendengarkan dengan sabar, tidak menyela. Setelah Rian selesai, keheningan menyelimuti ruangan. Yang terdengar hanyalah suara pendingin udara yang berdengung pelan. Anda benar, Pak Rian, kata Pak Budi akhirnya. Suaranya tenang namun mematikan. Saya memang menerima perintah darinya. Karena itu sudah menjadi tugas saya. Rian menatapnya, tidak mengerti. Tugas Anda? Tapi Anda General Manager. Dia hanya resepsionis. Pak Budi menggelengkan kepalanya perlahan, ekspresinya kini berubah menjadi campuran antara kasihan dan sedikit cemoohan. Disinilah letak kesalahan fundamental Anda, Pak Rian. Anda hanya melihat apa yang ingin Anda lihat. Anda melihat seragam, bukan orangnya. Anda melihat jabatan, bukan kemampuannya. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap, sebelum akhirnya menjatuhkan bom yang menghancurkan seluruh dunia Rian. Lara yang Anda kenal sebagai resepsionis bukan hanya staf biasa. Nama lengkapnya adalah Lara Wijaya. Dan dia tidak bekerja untuk hotel ini. Hotel ini dan semua hotel Grand Elysian lainnya di seluruh dunia bekerja untuknya. Rian merasakan telinganya berdenging. Lantai di bawah kakinya seakan bergoyang. Apa maksud Anda? Bisiknya, meskipun ia tahu persis apa maksudnya. Pak Budi menatap lurus ke mata Rian, mengucapkan kalimat berikutnya dengan penekanan yang jelas dan tanpa ampun. Dia adalah Ibu Lara Wijaya, pemilik tunggal dari Wijaya Group dan seluruh jaringan Grand Elysian Hotel. Dia berada di balik meja resepsionis itu bukan karena dia tidak punya pilihan lain setelah Anda ceraikan. Dia di sana karena pilihannya sendiri. Untuk memahami bisnisnya dari sudut pandang yang berbeda. Setiap kata adalah sebuah palu godam yang menghantam ego Rian hingga berkeping-keping. Dunianya runtuh. Semua kejadian selama 24 jam terakhir berkelebat di depan matanya dengan sudut pandang yang baru dan mengerikan. Hinaannya di lobi bukan hanya penghinaan terhadap mantan istrinya, itu adalah penghinaan terhadap pemilik hotel tempat ia menginap. Keluhannya tentang AC yang tidak dingin, wifi yang lambat, makanan yang datang terlambat, semua itu kini terasa sangat konyol dan memalukan. Ia telah merengek seperti anak kecil kepada wanita yang memiliki segalanya, wanita yang bisa membeli perusahaan tempat Rian bekerja hanya dengan uang recehnya. Rasa malu yang begitu hebat membakar wajahnya, membuatnya terasa panas dan dingin pada saat bersamaan. Ia merasa mual. Ia mencengkeram sandaran kursi di dekatnya agar tidak jatuh. Pak Budi, melihat kondisi Rian, menambahkan satu kalimat terakhir yang terasa lebih tajam dari pisau. Selama ini, Ibu Lara ingin merasakan langsung bagaimana tamu diperlakukan dan bagaimana staf kami bekerja. Anda, Pak Rian, tanpa sengaja telah memberinya sebuah studi kasus yang sangat berharga. Anda mendemonstrasikan dengan sempurna bagaimana rasanya menjadi tamu yang diremehkan dan dipandang sebelah mata. Sebuah pelajaran yang sangat ironis, bukan begitu? Kata-kata itu adalah pukulan terakhir. Rian tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tidak ada yang bisa dikatakan. Ia telah menghakimi, dan kini ialah yang dihakimi. Ia telah menghina, dan kini ialah yang terhina. Ia telah merasa di atas, dan kini ia berada di titik terendah dalam hidupnya.
Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Rian berbalik dan berjalan keluar dari kantor Pak Budi seperti seorang zombie. Ia bahkan tidak ingat bagaimana ia bisa kembali berjalan menyusuri koridor dan masuk ke dalam lift. Saat pintu lift tertutup, ia melihat pantulan dirinya di dinding cermin. Seorang pria dengan setelan mahal yang kini tampak seperti kostum badut. Seorang pria yang telah kehilangan segalanya, terutama harga dirinya, di tangan wanita yang pernah ia buang. Perjalanan dari kantor Pak Budi kembali ke Presidential Suite adalah yang terpanjang dalam hidup Rian. Setiap langkah terasa berat, seolah ia sedang berjalan di dasar lautan. Lobi hotel yang tadi siang tampak megah dan mewah kini terlihat menakutkan, seperti sebuah monumen raksasa yang dibangun untuk menghormati wanita yang telah ia campakkan. Ia memperhatikan seorang petugas kebersihan yang dengan teliti mengelap pegangan pintu kuningan hingga berkilau. Ia melihat seorang pelayan yang menata bunga di vas dengan penuh konsentrasi. Mereka semua adalah pegawai Elara. Ia, Rian Syahputra, seorang manajer yang selalu merasa dirinya penting, hanyalah seorang tamu tak berarti di dalam kerajaan mantan istrinya. Saat ia membuka pintu suite, Bella langsung menyambutnya dengan rentetan pertanyaan marah. "Dari mana saja kamu? Kenapa kamu tinggalkan aku sendirian di sana? Kamu berhasil bicara sama manajernya? Kita harus dapat kompensasi atau pindah hotel sekarang juga." Suara cempreng Bella yang biasanya ia anggap sebagai tanda semangat hidup kini, terdengar sangat menyakitkan di telinganya. Semua keluhan tentang pesta, tentang pelayanan, tentang gengsi, terasa begitu dangkal dan tidak berarti. Rian menatap istri barunya itu seolah baru pertama kali melihatnya. Ia melihat pantulan dirinya sendiri dalam diri Bella, seseorang yang terobsesi dengan status, yang menilai segalanya dari harga, dan yang tidak memiliki kepekaan sedikit pun. Dengan suara serak dan hampa, Rian akhirnya menjawab. "Kita tidak akan pindah hotel. Dan kita tidak akan dapat kompensasi." "Apa maksudmu?" sentak Bella. Rian berjalan gontai ke arah bar mini, menuangkan segelas air putih dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia menenggaknya dalam sekali tegukan sebelum akhirnya berbalik menatap Bella. "Hotel ini," ia memulai, suaranya nyaris berbisik. "Pemilik hotel ini adalah Elara." Bella tertawa. Tawa yang singkat dan mengejek. "Jangan bercanda, Rian. Ini tidak lucu." "Aku tidak bercanda," kata Rian, menatap lurus ke mata Bella. "Seluruh jaringan Hotel Grand Elysian ini miliknya. Warisan dari keluarganya. Perempuan yang kita hina di meja resepsionis kemarin adalah salah satu wanita terkaya di negara ini." Tawa Bella langsung mati. Wajahnya yang marah berubah menjadi pucat pasi. Ia menatap Rian, mencari tanda-tanda kebohongan, tetapi yang ia temukan hanyalah keputusasaan yang nyata. "Apa? Tidak mungkin. Kamu pasti salah. Aku baru saja bicara dengan general managernya," lanjut Rian. "Semuanya benar. Semua perlakuan buruk yang kita terima, itu semua disengaja." Bella mundur beberapa langkah, lalu duduk terkulai di sofa. Matanya membelalak ngeri saat otaknya mulai memproses informasi itu. Jadi selama ini kita, ya Tuhan Rian, apa yang sudah kamu lakukan?" Suaranya kini tidak lagi marah, melainkan penuh dengan ketakutan. "Kamu menghinanya di depan umum. Aku juga. Kita semua akan jadi bahan tertawaan." Inilah momen kejernihan bagi Rian. Ia melihat bahwa ketakutan Bella bukan tentang perasaan Elara atau kesalahan yang telah mereka perbuat. Ketakutannya adalah tentang reputasi mereka sendiri. Tentang bagaimana mereka akan terlihat di mata dunia. Dan pada saat itu, Rian merasa muak. Muak pada Bella, dan yang lebih penting, muak pada dirinya sendiri. "Bukan itu masalahnya, Bella," bentak Rian.
untuk pertama kalinya menunjukkan emosi yang sesungguhnya. Masalahnya adalah aku telah menjadi orang yang paling buruk. Aku merendahkan wanita yang sama yang pernah berjanji akan aku bahagiakan. Aku menertawakan pekerjaannya, padahal aku bahkan tidak layak untuk membersihkan sepatunya. Argumen mereka meledak. Bella menyalahkan Ryan atas kebodohannya, sementara Ryan menyalahkan Bella atas kedangkalannya. Topeng pasangan sempurna mereka hancur berkeping-keping, menampakkan dua orang egois yang hanya peduli pada diri mereka sendiri. Pertengkaran itu berakhir dengan Bella yang menangis histeris dan mengunci diri di kamar tidur, meninggalkan Ryan sendirian di ruang tamu yang luas dan dingin. Malam itu, Ryan tidak tidur. Ia duduk di sofa dalam kegelapan, hanya diterangi oleh lampu-lampu kota yang berkelip dari balik jendela raksasa. Dalam keheningan yang menyiksa, penyesalan mulai datang dalam gelombang yang dahsyat. 24 jam. Baru 24 jam yang lalu ia berdiri di lobi dengan penuh kesombongan. Kini, ia merasa seperti debu. Pikirannya memutar ulang setiap detik yang memalukan. Senyum sinisnya saat melihat Lara. Kata-katanya yang tajam dan merendahkan, cuma jadi penjaga hotel. Ia bisa merasakan kembali rasa jijik dalam tatapan Bella. Ia mengingat kemarahannya di telepon, membentak Lara soal AC dan makanan dingin, tanpa menyadari bahwa ia sedang mengeluh kepada sang pemilik istana. Setiap ingatan terasa seperti cambukan. Rasa malunya begitu dalam hingga ia merasa sesak napas. Tapi penyesalannya tidak berhenti di situ. Pikirannya melayang lebih jauh ke belakang, ke hari-hari terakhir pernikahan mereka. Ia mengingat dengan jelas ekspresi terluka di mata Lara saat ia mengucapkan kata-kata kejam itu, "Kamu tidak selevel denganku, kamu hanya akan menjadi beban." Betapa bodohnya ia. Betapa butanya ia. Lara tidak pernah menjadi beban. Dialah bebannya. Lara menyembunyikan dunianya bukan untuk menipunya, tetapi untuk mengujinya, untuk mencari cinta yang tulus. Dan ia telah gagal total dalam ujian itu. Ia bahkan teringat hal-hal kecil. Bagaimana Lara selalu mendukungnya saat karirnya mandek, bagaimana Lara selalu memasak makanan kesukaannya setelah ia pulang kerja dengan lelah, bagaimana Lara selalu mendengarkan semua keluhannya tentang bosnya. Ia telah menukar semua ketulusan itu dengan Bella, dengan mobil sport, dengan apartemen mewah. Ia telah menukar emas dengan kuningan. Fajar mulai menyingsing, memancarkan semburat jingga di langit timur. Ryan menatap keluar jendela, merasa seperti ia telah melewati malam terpanjang dalam hidupnya. Penyesalan yang ia rasakan bukan lagi sekadar penyesalan karena tertangkap basah. Ini adalah penyesalan yang mengakar, yang mengubah cara ia memandang dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia melihat dengan jelas betapa kosong dan rapuhnya pria yang selama ini ia banggakan. Ia harus meminta maaf. Ia tidak tahu apakah Lara akan memaafkannya. Ia bahkan merasa tidak pantas untuk dimaafkan. Tetapi ia harus mengatakannya. Ia harus mencoba memperbaiki sedikit saja dari kerusakan yang telah ia sebabkan, meskipun mungkin hanya untuk ketenangan jiwanya sendiri. Dengan tekad yang baru, ia meraih telepon hotel. Ia menekan angka 0, berharap bisa terhubung dengan seseorang, siapa saja, yang bisa menyampaikannya pada Lara. Tetapi yang ia dengar hanyalah nada sibuk yang panjang dan tanpa akhir. Ia mencoba lagi. Dan lagi. Hasilnya sama. Ia telah diblokir. Terisolasi sepenuhnya di puncak menara kemewahan yang kini terasa seperti sel penjara. Tepat pukul 9 pagi, saat Ryan hampir menyerah pada keputusasaannya, sebuah suara ketukan pelan terdengar di pintu. Bukan suara ketukan dari layanan kamar, melainkan ketukan yang lembut dan berwibawa. Dengan ragu, Ryan membuka pintu. Seorang staf hotel berjas rapi berdiri di sana, menyerahkan sebuah amplop tebal berwarna gading kepadanya. "Dari Ibu Lara Wijaya," kata staf itu singkat,
sebelum membungkuk hormat dan pergi. Tangan Rian gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya ada selembar kartu dengan cetakan sederhana namun elegan. Isinya bukan surat kemarahan atau surat pengusiran. Isinya adalah sebuah undangan. Bapak Rian Syahputra, Ibu Lara Wijaya bersedia menemui Anda pada pukul 10 pagi di Elysian Lounge, lantai 30. Elysian Lounge. Rian belum pernah mendengarnya. Itu jelas bukan area publik. Ini adalah panggilan. Sebuah kesempatan terakhir. Bella, yang akhirnya keluar dari kamar dengan mata bengkak, melihat undangan itu dan mencibir. Mau apa lagi dia? Mempermalukan kita lebih jauh. Rian tidak menjawab. Ia hanya masuk ke kamar mandi, mencuci mukanya, dan mengenakan kemeja yang paling rapi yang ia punya. Ia harus menghadapi ini sendirian. Tepat pukul 10 kurang 5 menit, Rian keluar dari lift di lantai 30. Tidak seperti lantai lainnya, lantai ini sunyi. Hanya ada satu pintu ganda dari kayu gelap di ujung koridor. Seorang penjaga keamanan yang berdiri di sana mengangguk padanya saat ia mendekat, lalu membukakan pintu untuknya. Ruangan di baliknya membuat Rian menahan napas. Ini bukan lounge hotel biasa. Tempat itu lebih mirip apartemen penthouse pribadi yang sangat mewah namun terasa hangat. Ada rak-rak buku yang menjulang hingga ke langit-langit, beberapa lukisan abstrak modern di dinding, sofa-sofa kulit yang nyaman, dan sebuah piano besar di sudut ruangan. Tidak ada emas atau kristal yang mencolok seperti di lobi. Semuanya menunjukkan kemewahan yang berselera tinggi dan personal. Dan di sana, berdiri di dekat jendela setinggi langit-langit yang menghadap ke seluruh penjuru kota, adalah Lara. Ia tidak mengenakan seragam atau gaun malam. Ia hanya memakai celana panjang berwarna krem dan sebuah blus sutra sederhana berwarna putih. Rambutnya dibiarkan tergerai. Di tangannya ada sebuah cangkir teh. Ia tampak tenang, anggun, dan sangat berkuasa tanpa perlu berusaha sedikit pun. Ia berbalik saat mendengar Rian masuk. Matanya menatap Rian, tatapannya tenang dan tak terbaca. Tidak ada kemarahan di sana, tetapi juga tidak ada kehangatan. Silakan duduk, Rian, katanya, suaranya lembut. Rian berjalan mendekat dan duduk di salah satu kursi, merasa sangat canggung dan salah tempat. Ia tidak tahu harus memulai dari mana. Semua kata-kata permintaan maaf yang sudah ia susun di kepalanya mendadak hilang. Lara, aku. Ia memulai dengan suara serak. Aku minta maaf. Lara tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya terus menatapnya, memberinya ruang untuk berbicara. Melihat kesunyian itu, Rian melanjutkan, kata-katanya kini mengalir deras seperti banjir bandang. Aku minta maaf. Bukan hanya untuk kemarin, tapi untuk semuanya. Untuk caraku memperlakukanmu saat kita masih menikah. Untuk semua kata-kata menyakitkan yang aku ucapkan. Aku bodoh, Lara. Aku sombong dan buta. Aku mengukur kesuksesan dengan uang dan jabatan, dan aku tidak bisa melihat harta paling berharga yang sudah aku miliki di sampingku. Aku yang tidak selevel denganmu, tidak pernah. Ia menundukkan kepalanya, tidak sanggup lagi menatap mata Lara. Air mata penyesalan yang panas mulai menggenang di pelupuk matanya. Aku tidak mengharapkanmu memaafkanku. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Lara berjalan pelan dari jendela dan duduk di kursi di seberang Rian. Ia meletakkan cangkir tehnya di meja. Aku menghargai kejujuranmu, Rian, katanya akhirnya. Suaranya masih tenang. Penghinaanmu kemarin tidak menyakitiku seperti yang kamu bayangkan. Itu hanya mengkonfirmasi bahwa keputusanku 2 tahun lalu untuk melepaskanmu adalah keputusan yang tepat. Rian mengangkat wajahnya. Tapi aku sudah berubah. Aku tahu, potong Lara lembut. Dan aku senang mendengarnya.
Tapi perubahanmu tidak ada lagi hubungannya denganku. Aku sudah lama memaafkan masa lalu kita, Ryan. Bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Aku harus melakukannya agar aku bisa melangkah maju dan membangun hidupku. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit. Kamu tahu apa yang aku pelajari selama 6 bulan bekerja sebagai resepsionis? Aku belajar bahwa setiap orang berhak dihormati. Petugas kebersihan, bellboy, koki, resepsionis. Pekerjaan mereka mungkin terlihat kecil, tapi tanpa mereka, istana megah ini tidak akan bisa berdiri. Kamu tidak menghormatiku kemarin bukan karena kamu tidak tahu aku pemiliknya. Kamu tidak menghormatiku karena kamu pikir aku hanya seorang resepsionis. Itulah masalah utamanya. Ryan tidak bisa membantah. Semua yang dikatakan Elara adalah kebenaran yang telanjang. Elara kemudian berdiri, menandakan bahwa pertemuan mereka telah selesai. Aku sudah meminta staf untuk menyiapkan proses check-out kalian. Semua biaya selama kalian menginap di sini, anggap saja sebagai hadiah pernikahanku untukmu, katanya. Ada sedikit ironi dalam suaranya, tetapi tidak ada kebencian. Aku harap kamu menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, Ryan. Kebahagiaan yang tidak diukur dari apa yang kamu miliki, tapi dari siapa dirimu. Dengan kata-kata itu, ia berbalik dan berjalan kembali ke arah jendela besar, menatap cakrawala kotanya yang terbentang luas. Pintu masa lalunya dengan Ryan telah ia tutup dengan rapat dan penuh martabat. Di hadapannya, sebuah gerbang menuju masa depan yang cerah terbuka lebar. Ryan duduk termangu selama beberapa saat, sendirian di ruangan yang indah itu. Ia telah mendapatkan kesempatan untuk meminta maaf, tetapi ia tidak mendapatkan pengampunan yang ia harapkan. Ia sadar, pengampunan sejati bukanlah sesuatu yang bisa Lara berikan. Itu adalah sesuatu yang harus ia temukan sendiri, dalam perjalanan panjang untuk menjadi pria yang lebih baik. Dengan hati yang berat, ia berdiri dan berjalan keluar dari ruangan itu, meninggalkan dunia Lara untuk selamanya.